إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik. Masih dalam pembahasan mubtada dan khobar, dan kita masuk di bait ke 121. Al-Musannif Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mufradul jamidu farigun wa in yustaqa fahuwa dzu dhamirin mustaqin. Ya, kita lihat i'rabnya. Wal mufradu, ya, di sini kita tarkib jadi mubtada. Wal mufradu, al-mufrad mubtada, al-jamidu sebagai na'at. Al-jam itu na'at untuk mufrad yang jamid, lawan dari mustaq. Kemudian farihun khobar dari mubtada, khobar dari mufrad. Wal mufradul jam itu adalah farihun, ya, ini sini ya. Kemudian wa in, nah itu syartiyah, in syartiyah, yustaqa, ya, fi'il mudhari. Mudhari dia naibul fa'ilnya adalah nanti kembali ke mufrad, ya. Ini fi'il mudhari majhul, ya. Dia nanti majhul, ya, berarti ada naibul fa'ilnya, ya. Naibul fa'ilnya ini dhamir mustatir takdiruha, ya, kembali ke mufrad. Wa in yustaqa fahuwa, ya. Kemudian apa? Fahuwa. Maka fa ini untuk jawab syarat, ya, sebagai robit jawab syarat. Karena ada syarat, ya, di sini ada syarat in syartiyah, nanti jawabnya di sini. Ya, ini jawabnya fahuwa dzu dhamirin mustaqin. Jawab syaratnya. Kemudian fahuwa sebagai mubtada. Nah, lihat sini. Wa mubtada, dzu ini isim, ya. Maknanya sahib, ya. Dzu dhamirin. Jadi asmaul khamsah, ya. Dzu dhamirin. Maka ini sahib, sahibu dhamir. Dzu sebagai khobar dari huwa, dan dia mudhaf, dhamirin mudhaf ilaih. Kemudian mustaqin, ya, mustaqin sebagai na'at, ya. Mustaqin sebagai na'at untuk kata dhamir. Kemudian jumlah, ya, jumlah berupa mubtada dan khobar fi ma'ali jazmin. Jadi ini ada jumlah di sini, kan, mubtada khobar ini. Nah, ini sebagai jawab apa? Jawab syarat, ya, jawab syarat, yaitu dia fi mahali jazmin. Ini jazmin jawab syarat. Ya, beliau mengatakan wal mufradu al jamidu, mufrad yang jamid lawan mustaq, maka itu farihun, kosong. Ini nanti kosong dari apa? Dari dhamir. Wa in jika yustaqa, si mufrad tadi yustaqa yaitu mustaq, fahuwa maka dia dzu dhamirin mempunyai dhamir, mengandung dhamir mustaqin yang ada di dalam khobar tadi. Jadi ini bahas khobar, ya. Khobar itu kan ada yang mufrad, ya, ada yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad yaitu jumlah atau sibul jumlah. Ya, kemarin sudah pernah kita singgung. Nah, sekarang ini al khobar. Nah, kemarin sudah kita singgung, ini ada yang mufrad,
ada sibul jumlah atau jumlah dulu. Jumlah, kemudian sibul jumlah. Nah, nanti yang mufrad nih ada yang jamid, ada yang mustaq. Nah, jamid itu bukan kata turunan, kalau mustaq kata turunan. Nah, contoh kalau nanti ada di sini ya contohnya. Kalau dia jamid, maka musonif menyebutkan kalau dia jamid, maka ini kosong dari dhamir. Ya, kosong dari dhamir. Contoh, kita tuliskan contohnya. Zaidun akhuka. Maka zaitun ini jadi mubtada, akhu sebagai khobar. Ini mubtada, ini khobar. Nah, akhun ini bukan kata turunan, maka dia tidak mengandung apa? Tidak mengandung dhamir. Tidak mengandung dhamir. Ya, di Syarah Ibnu Aqil sebutkan Al-Kisai dan Ar-Rumani dan sejumlah ulama yang lain itu mengatakan ada dhamirnya. Ya, kalau menurut Ibnu Malik ya, wal mufradu al jamidu farigun kosong dari dhamir. Jadi kalau khobarnya berupa isim jamid tidak mengandung dhamir. Ya, tadi ini disebutkan Kisai, Ar-Rumani dan yang lainnya itu mengatakan itu ada dhamirnya, takdirnya huwa. Ya. Ini kata Al-Kisai ini ada dhamirnya di situ huwa. Jadi ada di sini huwa. Zaitun akhuka huwa. Adapun kalau ulama Basrah ada, kalau ulama Basrah ini nanti yang jamid itu terbagi. Jadi al-Basriyun mengatakan al-jamid itu nanti ada yang mengandung makna mustaq, mutadhaminun, makna al-mustaq. Ya, mengandung makna mustaq atau tidak. La yatadhammanu makna al-mustaq. Ya. Kalau mengandung makna mustaq dicontohkan oleh para ulama, zaitun asadun. Ya, zaitun asadun. Yaitu mengandung makna mustaq. Ini maksudnya asadun itu suja. Suja turunan dari saja'ah. Nah, ini maksudnya itu asadun di situ suja. Suja turunan dari saja'ah. Berarti ada dhamirnya, ya, seperti itu. Tapi kalau tidak mengandung makna mustaq, maka berarti tidak ada dhamir. Seperti tadi misalnya zaitun akhuka ini tidak mengandung makna mustaq. Ya, misalnya contohnya tadi sama ya, zaitun akhuka. Nah, sekarang ini kita ulangi. Khobar ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada sibul jumlah. Nah, sekarang kita bahas yang khobar mufrad. Wal mufradu al jamidu farigun. Nah, mufrad kalau jamid itu bukan kata turunan ya. Jamid itu bukan kata turunan, bukan kata pecahan, maka farigun
maksudnya kosong dari domir. Ya. Maka ini kemudian ada tambahan faedah, hanya perselisihan ulama. Kisai dan yang lain mengatakan ada di situ domirnya ditakdirkan, misalnya Zaitun akhuka huwa. Tapi menurut ulama Basrah jamid dirinci, ada yang mutadamminun ma'nal mustaq. Dia isimnya jamid tapi apa? Mengandung makna mustaq. Contoh asad, asadun singa, zaid yaitu singa. Singa itu bukan diturunkan dari kata yang lain. Ya. Beda dengan nanti yang mustaq, turunan. Tapi singa ini asad mengandung makna suja dari sajaah. Nah, kemudian ada yang tidak mengandung, ya, yang selain ini tadi, misalnya zaitun akhuka, ini tidak mengandung makna mustaq. Nah, kemudian wa in yustaqqa, jika mustaq yaitu khobar mufrad tadi ini, mustaq berarti yang sini ya. Wa huwa dzu dhamirin mustaqin. Dzu dhamirin mustaqin. Ya, kemudian kalau dia mustaq berarti ada domirnya. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya isim-isim mustaq. Isim mustaq itu ya bisa dari apa? Isim fa'il, ya. Isim maf'ul, sifat musyabahah, kemudian ismu tafdil. Jadi mustaq di sini dalam kurung misalnya adalah ismu fa'il, ismun maf'ul, sifah musyabahah, kemudian ismu tafdil. Nah, misalnya ini isim fa'il, contohnya apa? Jalisun. Ini misalnya madrub, yang dipukul, madrubun. Sifat musyabah misalnya hasanun. Isim tafdil misalnya akromu. Nah, ini mustaq. Nah, kalau mustaq wa in yustaqqa fahuwa dzu dhamirin. Nah, dan misalnya contoh zaitun qaimun. Qaimun isim fa'il dari apa? Qama yaqumu. Nah, contohnya zaitun qaimun. Nah, di dalam qaim itu ada dhamir. Ada dhamir ya. Di sini di dalam kata qaim itu mengandung dhamir. Fahuwa dzu dhamirin. Ya, jadi kalau khobarnya adalah dia mufrad dan isimnya mustaq, dia mengandung dhamir. Sehingga di sini itu ada dhamir mustatir takdiru huwa, ya, kembali kepada Zaid. Nah, tidak beda dengan akhuka ini enggak ada dhamir. Ya, beda, kaf ini bukan dhamir yang kembali ke Zaid kan? Enggak mengandung dhamir mustatir. Ya, kalau qaim ada, atau zaitun madrubun, zaitun hasanun, ya, dan seterusnya yang merupakan apa? Isim-isim mustaq. Kemudian mustaq sendiri sebenarnya mencakup isim, yaitu alat, dan isim zaman, isim makan. Nah, mustaq di sini adalah yang apa? Dia jarin majrul fi'li. Dia jarin majrul fi'li. Jadi itu dia bisa beramal seperti apa? Fi'il. Yang diajar majrul al-fi'li. Nah, kalau mustaq yang lain itu ada, misal yang tidak jarin majro al fi'li. Misalnya ismu ini di sini ya. Misalnya dia ismu alat, kemudian ismu zaman, ismu makan,
Nah, contoh isim alat itu ada misalnya fataha yaftahu miftah. Nah, ini misalnya marma, tempat memanah. Zaman waktu memanah. Marma juga tempat memanah. Nah, ini karena ini itu tidak jarin, tidak jaro majro al fiil, maka ini tidak mengandung domir. Tidak mengandung apa? Domir. Tidak mengandung domir ya. Jadi yang mengandung domir itu isim mustaq yang dia jaro majro al fi'li atau jarin majro al fi'li. Sehingga mustaq itu kan bisa ini ya, isim fa'il, isim maf'ul, di tasrif istilahi ya, di tasrif istilahi kan ada. Ini pakai fi'il saja jaro. Nah, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah, isim tafdil, isim alat, isim zaman, isim makan, semuanya ini mustaq. Tapi mustaq yang mengandung domir adalah mustaq yang jaro majrul fi'li, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah, isim tafdil. Adapun mustaq yang tidak diperlukan seperti fi'il, isim alat, isim zaman, isim makan tidak mengandung apa? Domir. Jadi dirinci itu. Mustaqnya itu yang jaro majrul fi'li. Sehingga kalau ada contoh kalimat ya, ini misalnya hadza, misalnya ini ya, di sini ada contoh hadza miftahun. Nah, hadza miftahun. Hadza mubtada, miftahun khobar. Miftahun apakah isim mustaq? Iya, isim alat. Tapi dia tidak jaro majrul fi'li, maka di sini tidak miftah, tidak mengandung domir. Ya, tidak mengandung apa? Domir. Ya, bagaimana juga isim makan seperti marma, tempat memanah, atau dari kata romyun ya, roma yarmi. Hadza marma zaitin. Nah, tempatnya atau tempat atau waktu memanah. Misalnya hadza, contohnya hadza marma zaid. Marma hadza mubtada, marma khobar. Marma mustaq, tapi dia isim zaman atau isim makan, maka tidak mengandung domir. Nah, kemudian isim mustaq yang jaro majrul fi'li itu mengandung domir dengan syarat dia tidak merofakkan isim zuhir. Kalau merofakkan isim zuhir, ya, kalau merofakkan isim zuhir maka tidak mengandung domir. Contoh, misalnya zaitun qaimun. Ini kan ada zaitun qaimun. Nah, sekarang kalau dia ditambahi gini misalnya zaitun qaimun abuhu. Nah, Zaid qaimun berdiri abuhu. Kata qaimun ini mustaq dan dia juga jaro majrul fi'li. Tapi dia merofakkan kata abu sebagai apa namanya fa'ilnya. Maka qaim tidak mengandung domir. Nah, maka ini tadi isim fa'il dan seterusnya ini ya, isim mustaq yang jaro majrul fi'li bisa mengandung domir dengan syarat tidak merofakkan isim zuhir. Kalau dia merupakan isim dhamir abu ini, nah, maka qaim tidak punya apa? Dhamir. Ini syaratnya. Ala yahtamilu dhamirun. Maka kesimpulannya bahasanya untuk isim jamid ya, itu mengandung dhamir secara mutlak menurut ulama Kufah. Ya. Dan menurut ulama Basrah juga tidak mengandung dhamir kecuali ditakwil dengan mustaq. Tadi contohnya yang ada kata-kata asad tadi ya. Kemudian kesimpulan berikutnya, isim mustaq itu mengandung makna mengandung apa? Dhamir jika dia jaro majrul fi'li dan dia tidak merofakkan isim zahir. Kalau isim mustaqnya
tidak jaro majrul fi'li seperti isim alat, isim makan, isim zaman tidak mengandung domir. Demikian pula kalau isim mustaqnya adalah jaro majrul fi'li tapi merofakkan isim zuhir maka tidak mengandung domir. Sebagaimana contoh yang terakhir adalah Zaitun qaimun abuhu. Baik, demikian yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini bait 121. Insyaallah yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.